Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara ini. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Happy tentang sedikit tentang pajak ya. Ya, memang acara ini kerjasama kami dari Badan Wakaf Al-Quran dengan Hidayatullah dan IBF ya. Saya sebenarnya ya tidak dijadwal sebagai pembicara pada forum ini karena pembicara terkait dengan pajak mendadak berhalangan ya keluar kota, maka saya ya bertanggung jawab untuk itu gitu. Artinya pada kesempatan ini saya membacakan materi yang beliau sudah buat ya. Mohon operator tampilkan. Mudah-mudahan saya bisa ya, insya Allah menjelaskan ini dan memberi pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa materi zakat ini disampaikan pada acara yang sebenarnya membahas tentang pajak? Tapi sebagai muslim ya, kita kan harus mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun sekecil apapun berdasarkan pandangan syariat Islam gitu. Ya, seperti misalnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, pajak sebagai salah satu aktivitas yang mengenai kita semua, itu kita mesti tahu bagaimana posisi pajak di dalam Islam ya. Karena persoalan pajak itu kan persoalan aktivitas juga ya. Aktivitas yang harus kita tunaikan ya di negara ini kan gitu. Maka kita harus tahu dan paham posisinya. Kenapa disandingkan dengan zakat? Karena memang ada korelasinya ya. Jadi Ustadz Syamsuddin Ramadan yang rencananya bicara di depan ini ya membuat suatu makalah zakat dan pajak dalam perspektif syariat Islam. Next. Oh, ini saya punya. Nggak bisa. Tolong operator. Ya. Wah, ini kecil sekali tulisannya. Jadi secara literal ya, zakat itu disebut juga tumbuh. Dan at-taharah itu Imam Syaukani menyebutkan itu dalam Nailul Autar. Atau al-mana ya. An-nama tumbuh, taharah suci, dan al-barokah itu Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnah ya. An-nama tumbuh ya. Itu dalam surat next aja lagi. Next. Pindah. Nah, jadi secara syar'i definisi zakat itu adalah menyerahkan sebagian harta yang sudah sampai nisab ya kepada kaum fakir dan lain-lainnya yang masuk dalam 8 asnaf zakat itu tanpa ada halangan syar'i ya. Yang menghalangi harta itu untuk berpindah kepadanya
Artinya misalnya sudah sampai 1 nisab tapi hutangnya masih ada. Nah, berarti itu menghalangi. Dikeluarkan dulu hutangnya. Kalau tetap masih lebih 1 nisab, maka disitulah kewajiban zakat. Ya. Dengan kata lain, zakat adalah istilah yang menyebut harta yang menjadi hak Allah untuk diserahkan kepada kaum fakir atau para mustahik zakat. Ya. Next. Hukumnya apa? Hukumnya itu zakat fardu atau wajib atas kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syarat sah. Misalnya telah balik, ya, telah sampai 1 nisab. Zakat juga termasuk satu rukun di dalam rukun Islam. Ya. Terus kemudian siapa saja yang menolak persyaratan zakat ini, maka ia kafir. Artinya dia kufur, kan? Ya. Itu Imam Syaukani mengatakan begitu. Sanksi menolak zakat adalah diperangi. Seperti yang kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq setelah dilantik sebagai khalifah, dia memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Itu ditentang oleh Umar bin Khattab, tapi dia mengatakan apa yang telah dilakukan Rasul ditolak oleh mereka, maka akan aku perangi. Gitu. Ya. Dan sanksi menolak zakat diperangi. Nah, negara berkewajiban menarik zakat dari orang yang enggan membayar zakat. Dari orang yang membayar zakat. Jadi hukum zakat itu wajib. Kenapa negaranya ini maksudnya negara Islam, ya. Ya. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka, berikan kepada para fuqara, ya. Dan setelah itu baru harta itu menjadi bersih, menjadi suci. Ya. Next. Lanjut. Nah, syarat muzaki, syarat orang yang memberikan zakat itu pertama dia muslim, merdeka, memiliki 1 nisab harta dari jenis harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua harta itu wajib zakat, ya. Jadi ada harta-harta tertentu yang dizakati. Ya, kalau harta itu berbentuk emas, ya, atau kekayaan dalam bentuk finansial, itu wajib dizakati. Ya. Tapi kalau misalnya rumah misalnya, rumah dizakati atau tidak? Ya. Rumah tidak dizakati, rumah yang dipakai tidak dizakati. Gitu. Nah, kemudian wali anak kecil dan orang gila itu wajib menyerahkan zakat dari harta mereka. Jadi kalau ada anak kecil, maka orang tuanya lah yang yang mengeluarkan zakat itu. Atau ada misalnya yang orang gila, maka walinya lah yang mengeluarkan zakat. Kan ada orang gila yang kaya, kan? Ada, kan? Dia ODGJ gitu, kaya, hartanya lebih dari 1 nisab. Nah, itu wajib dizakatkan. Gitu. Nah, siapa saja yang memiliki harta tetapi yang masih menanggung hutang, maka harus menyisihkan hartanya untuk membayar hutang dulu. Jadi selesaikan hutangnya dulu, baru bayar zakat. Maka zakat itu diambil dari sisa harta yang dimiliki. Ya, next. Nah, kalau syarat hartanya itu berasal dari hasil usaha yang baik, yang sah. Ya, hasil usaha yang tidak sah, ya di zakatnya nggak diterima zakatnya, kan itu. Harta tersebut sudah galibnya bisa berkembang dan bisa dikembangkan. Artinya bukan harta yang statis yang tidak bisa berkembang, ya. Harta tersebut menjadi penuh milik dia. Telah mencapai senisab. 1 nisab itu kurang lebih sekitar 85 gram, ya. Gitu. Terus setelah mencapai senisab, harta tersebut merupakan kelebihan setelah dikurangi pos-pos pengeluaran yang wajib dan vital, misalnya makanan, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan perlengkapan yang perlu digunakan itu. Ya. Jadi dikurangi semua keperluan kita dulu, baru sisanya. Gitu. Nah, terus harta-harta tertentu yang wajib dizakati, misalnya emas, perak, perdagangan, peternakan, ya,
harus berada di tangan pemiliknya, sah menjadi milik dia. Ya, telah memiliki dan diusahakan selama 1 tahun, ada haulnya. Jadi selama 1 tahun dia miliki, misalnya kita punya uang 100 juta, kita tahan selama setahun, ya, maka itu sudah wajib zakat. Ya. Bahkan kalau itu hitungan emas ya, ada yang memahami hitungan perak. Kalau perak itu sekitar 500 gram perak kalau nggak salah. Itu sekitar 11 jutaan lah. Kalau kursnya pakai perak gitu.